Nek wedaan yo aja kandel-kandel. Nek melipstikan yo aja mingir-mingir. Glowing iku nek ning omah. Nek metu rodok pucet niki hukume sunah. Dadi cara wong lanang nyamang sampean gak menggairahkan blas. Tapi nek ning omah glowing. Tapi bojone sampean ya ngono Pak, ya nek ning omah glowing, nek metu ya pucet ngono ya. Sing repot macak pendak metu. Nek ning omah des terang. Mambu sangit. Terus apa nih Pak Pra? Jebol-jebol ya Allah, nyawang orang menarik belas. Aw tasahulihim fil inayah bitarbiyati ad-diniyati allati taktabiru asyah bil khuruji fi tabarrujin wa sufurin. Yang kedua, yang pertama wong lanang sing gampangan nyebabno wong wedok dibeda wong. Utawa wong wedok sing gampangan nyebabno sing lanang dibeda wong. Sing nomor loro, sembrono di dalam perhatian untuk mendidik agama sehingga mereka tidak mengutamakan penjagaan terhadap anak-anaknya, terhadap istrinya, untuk keluar memudahkan mereka untuk membuka aurat dan sembrono di dalam membukanya. Mimma yutimu fihinnar rijal wasyubban, sehingga laki-laki melihat wanita yang membuka aurat ini di dalam hatinya ada rasa ingin menggoda. Wa mimma yusilu adzu'abu tariqas satwi ala aqdihinna, sehingga dengan ini itu satu indikasi yang memudahkan para serigala laki-laki. Lho ning kene ya jenenge dzu'ab. Dzu'ab niku serigala. Dadi wong lanang sing beda bojone wong niku jenenge dzu'ab. Dzu'ab niku napa? Serigala. Nek bahasane Jawa napa? Garangan. Meremehkan pendidikan agama. Sehingga ketika istri kita keluar membuka aurat kita biasa. Anak gadis kita keluar rumah membuka aurat kita biasa. Itu menyebabkan para garangan di luar ini mudah untuk menggodanya. Berarti yang pertama adalah tahawunu ashabil a'rad. Jadi gampangan. Yang nomor dua, niki nanti habis ini kita sesi pertanyaan karena ini sudah setengah jam padahal ada 4 hal. Yang kedua, madzahirul muyu'ati wal majuni allati tadharu 'alan nisa'i wal fatayat fi libsihinna wa kalamihinna hatta misyatihinna wa tasarrufihinna walidzalika harasul Islam ala an tukhfiyal mar'atu kullama yutimu fiha rijal. Yang kedua adalah penampilan seronok yang tidak senonoh yang diperlihatkan oleh para wanita, para fatayat, anak-anak muda di dalam pakaian mereka, omongan mereka, cara jalan mereka, tindak tanduk mereka, sehingga Islam sangat menganjurkan untuk wanita, apapun yang dilakukan wanita jangan sampai orang lain tertarik dengannya. Contoh pertama yang membuat para garangan tertarik itu pakaian. Oh, kalau berpakaian jangan ibda'u zinah. Kalau berpakaian jangan yang terlalu menampakkan zina, perhiasan. Nek wedaan yo aja kandel-kandel. Nek melipstikan yo aja mingir-mingir. Apa nih Pak Pram? Pakaian. Glowing. Glowing iku nek ning omah. Nek metu rodok pucet niki hukume sunah. Dadi cara wong lanang nyamang sampean gak menggairahkan blas. Tapi nek ning omah glowing. Tapi bojone sampean ya ngono Pak, ya nek ning omah glowing, nek metu ya pucet ngono ya. Sing repot macak pendak metu. Nek ning omah des terang. Mambu sangit. Terus apa nih Pak Pra? Jebol-jebol ya Allah, nyawang orang menarik belas. Satu pakaian, tapi nek tengriki yang jelas tidak menutup aurat. Yang kedua, cara bicara. Sunnah wanita ketika ditanya orang lain selain suaminya judes. Hatta saudara ipar,
Saudara minsanan, sunnah hukumnya judes. Wanita yang bersikap judes itu menutup semua pintu garangan masuk. Lho iki tenan kok sampean guyu ki piye? Iki tenan. Satu pakaian, dua cara bicara. Tapi nek karo bojo, masya Allah, lemah lembut, gemulai, basa nerkenek, nyahwati. Ngono nek karo bojo, pancing hal-hal yang seronok. Tapi nek karo wong liya sing judes, teng pundi yu ngalor. Kowe aja edek-edek karo bojone kae ki nyoti celatu kowe. Sunnah. Jadi wong wedok judes kepada laki-laki lain itu hukumnya sunnah. Piye? Nek karo bojone dhewe judes, nek karo wong liya urung ngaji bariki tobat kok. Bariki karo bojone ngersake napa, Pak? Nek karo bojone dhewe basa lemah lembut, nek karo wong liya judes. Mangke dibahas cara berjalan itu kita bisa membedakan sebagai para garangan ki mesti wanita yang cara gaya jalannya seperti ini itu menarik perhatian. Nah itu terus yang bener cara pokoknya bu nek melaku ojo digawe-gawe, wong lanang nek melaku ya ojo digawe-gawe. Makanya salah satu 4 wanita yang tidak boleh dinikahi, ada 4 wanita yang tidak boleh dinikahi. Di antaranya yang salah satu dari keempat itu wong wedok sing nek melaku ngentekno sandal. Dikei sandal jaran entek jan. Padahal sandal jaran ki kok wesi, Pak. Tapi jek entek. Perkara nek mlaku ngentekno sandal srek. Wong lanang kok nikah karo wong wedok nek sing mlaku ngentekno sandal, maka umurnya enggak panjang. Ngempet ngenes atine. Perkara ning jaba istrinya lebih menarik digoda orang lain daripada diperhatikan suaminya sendiri. Wes. Wa tasarrufatihinna, tindak tanduke. Makanya bagi perempuan, bagi laki-laki, kita harus bersikap bagaimana orang di luar sana tidak tertarik kepada kita. Kita harus berpenampilan maksimal di depan istri kita, tapi kita harus biasa di depan orang lain. Tapi nek wong wedok gak iso, Pak. Wong lanang niku ya kepengin apa enenge. Kula ngeten iki pokoke cara nyandang, pokoke sing penting jukuk dinggo. Tapi kok nek sampe munggah mobil diseret neh, Pak. Dilebokno kamar iki karo iki, rupane iki. Mosok iki kok gandengane iki sing serengen sing wedok, Pak. Aku yo klengak-klengok tok maksude piye. Ngene kok nek ora pantes iku sing isen aku bi. Ya Allah. Jenengan nggih ngoten nggih. Padahal kula alas. Ya Allah, warna bareng lo dibahas. Ketu putih, klambine kudu putih, sarunge kudu putih, kok putih kabeh aku. Lah putih karo ireng kok ora koyo telek cecek. Wis kula lajengaken. Laki-laki harus punya pencemburu, harus punya cemburu. Kita harus menjaga anak-anak gadis kita, menjaga istri kita. Istri-istri kita atau istri kita sajalah. Menjaga istri kita, menjaga anak-anak kita. Istri juga sama. Istri juga harus menjaga anak gadisnya, juga harus menjaga suaminya. Bagaimana caranya? Ya perhatikan. Perhatian kita terhadap pasangan itu bukti cinta kita, bukti cemburu kita. Karena istri yang tidak diperhatikan, jarang diperhatikan, maka istri itu akan diperhatikan orang lain. Siapa yang memperhatikan? Para garangan-garangan di luar sana. Suami yang jarang diperhatikan oleh istrinya, maka otomatis suami itu akan diperhatikan orang lain. Kalau istrinya di rumah judes, di luaran sana banyak warung kopi yang sumeh, maka jangan salahkan kalau suami ngopi terus. Perkara warung kopine sumeh, suami yang jarang diperhatikan istri, maka dia akan diperhatikan orang lain. Nek lanang jenenge garangan, nek wedok kok rung temok sampai saiki jenenge apa?
Garangan wati. Kenapa ada garangan? Kenapa ada pelakor? Karena 4 hal. Yang pertama adalah karena kita memudahkan anak kita, memudahkan istri kita untuk melakukan hal yang menuju ke situ. Melalui dengan cara apa? Melalui dengan cara merelakan mereka keluar dengan pakaian yang tidak baik. Yang kedua adalah madzahirul muyu'ati wal majuni. Wanita-wanita yang pakaian mereka, pembicaraan mereka, cara jalan mereka, unggah-ungguh mereka, tindak tanduk mereka menyebabkan lawan jenis tertarik. Sehingga para garangan ini menyalahkan mereka, tidak menyalahkan dirinya. Umpama pangapunten, nek eneng wong wedok pakaiannya menggoda, omongannya menggoda, apalagi cara jalannya menggoda. Ketika laki-laki ini tertarik, itu yang salah yang perempuan atau yang laki-laki ya? Nah, umpama kowe merem kan ya ora roh to terae. Tapi merem ketika barang dilewati niku ternyata rada angel. Yaqulullahu lin-nisa'i jami'an. Allah berfirman kepada para wanita keseluruhan fi syahsi nisa'ir rasul, di dalam karakter para wanita-wanita atau istrinya Rasul. Apa yang difirmankan Allah? Fala tahdhna bil qauli fayatma alladhi fi qalbihi maradu wa qulna qaulan ma'rufa. Allah berfirman kepada para wanita, ini karena ada salah satu istrinya Rasul itu sopan kepada siapapun, itulah istrinya Rasul. Akhirnya turun firman, wong wedok kok sopan karo wong liya niku masalah. Saking pentingnya karo Allah didhawuhno, fala takhdhna bil qauli fayatma alladzi fi qalbihi maradun. Wanita, jangan sekali-kali engkau merendahkan ucapan. Maksudnya alus, kecuali karo bojo. Nek karo wong liya, nek ngucap aja sing alus, sing kasar, sing judes. Karena apa? Ketika omonganmu halus, omonganmu rendah, fayatma alladzi fi qalbihi maradun, maka orang yang hatinya sakit itu akan tertarik denganmu. Wes sing lanang atine elek, sing wedok alus, masya Allah, akhirnya neng di tertarik. Ini firman Allah ya, kudu dilakoni. Engko praktek, diceluk bojone wong, yuk neng di takok wae. Kok ngono leh diomongi halus-halus, menutup semua pintu garangan masuk. Wa qulna qaulan ma'rufa, wanita-wanita harus mengucapkan ucapan yang baik. Nek cara aku ki ora kok anu ya, kenil ngono lho. Ucapan baik itu diperintahkan Allah, ucapkanlah ucapan yang baik. Yang tidak boleh itu ucapan yang halus, kenil. Cara nyebabno wong lanang iku gemes. Nek cara jenegara apa ya? Umang kenil ya? Hah? Iku bahasa Indonesia, Pak. Genit itu bahasa Indonesia. Nyenyeng. Yo, iku lho hafal wong tuwa-tuwa, nyenyeng. Wong wedok kok nyenyeng lah. Lah wong wedok gak oleh. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kamu wanita-wanita menetaplah di rumah-rumah kalian. Maksudnya ojo seneng metu dadi wong wedok iku. Sing apik iku dadi ibu rumah tangga sing apik. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan sampai berlebihan dalam berhias sampai seperti cara berhiasnya orang-orang jahiliyah. Ibu, pangapunten zaman jahiliyah niku wong Arab biyen yo jilbaban. Jilbaban. Tapi jilbabnya tidak sampai menutup dada, tidak sampai melewati batas punggung. Jilbabane cilik, gulune ketok. Kadang-kadang nek Idul Fitri ngono, reno-reno wong. Jilbaban muter-muter, celononan lepis ketat. Iki piye model ngene iki? Terus ana wong jilbabe gede tapi ditarik ning kene, klub gulune mungur-mungur.
Terus kadang sampai kelihatan, makanya kalau pakai jilbab yang benar dia menutupi dada, melewati batas punggung. Jangan sampai jilbaban tapi seperti jilbabannya orang-orang jahiliyah. Walidzalika kana 'alal mar'atil muslimah an tughayyira sautaha an-na'imah idza matturat ilal kalami amama rijal. Maka dari itu bagi seorang muslimah wajib baginya untuk cemburu terhadap suaranya yang gemulai, yang lembut ketika dia terpaksa berbicara di hadapan laki-laki. Li'annal aswatan na'imah wasilatun ila jtidabir rijal. Karena suara yang lembut, suara yang indah itu menjadi lantaran wasilah kepada rendahnya kehormatan laki-laki. Ibu pangapunten, ana wong laki-laki terhormat, dia bisa menjaga dirinya, tapi kalau sudah terbuai dengan suara, itu kadang-kadang wong lanang iku pendiriane goyah. Jadi ada yang mengatakan cinta tidak dari hati, tapi cinta dari kuping. Ada satu syair, al-udhunu takshaku qablal aini ahyanan. Terkadang jatuh cinta melalui kuping daripada melalui mata. Nek sampean biar melalui mata turun ke, ada laki-laki itu yang cinta melalui pendengaran. Akhirnya terus telepon-teleponan, akhirnya terus pingin krungu suarane. Makanya ngeten, ibu kalau berbicara dengan teman-temannya, ojo gampang menceritakan satu, kesetiaan suami, dua, perhatian suami, tiga, unggah-ungguh suami yang baik terhadap, ojo ceritake. Karena cerita, jadi misal ono cerita ngene, bojoku ki masya Allah karo aku perhatian. Nek bar kok Kalimantan ngono ki aku yo digawakno reno-reno. Terus yo ngono kuwi yo aku iku 2 wulan pisan ngono ki modele lah kabeh. Sehingga koncone sampean kok gak kaya bojoku. Cerita maneh, bojoku iku bendina ngekeki aku ngene ngekeki ngene. Koncone sampean cerita, kok kaya ora kaya bojoku. Sehingga koncone sampean iki terafirmasi untuk mendapatkan nikmat yang sama. Iku jenenge ladzatu syahwat. Akhirnya timbul keinginan untuk memiliki yang sama, merasakan yang sama. Akhirnya dijajal bojone kae setia ta ora, dijajal di WA. Mas, wis wong lanang sapa-sapa lak nek wis di mas kuwi repot wis. Wis yo, simpan kebahagiaan kita. Maksudnya ngene. Tapi kowe yo ora lah nyeritakno eleke bojomu. Bojomu setia, mbah. Terus perhatian ta ora? Mbah. Ya sampean ra duwe kanca, mbah tok. Enggak, artinya begini, jangan sampai memang wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nikmat itu memang harus diceritakan, tapi kita harus tahu situasi dan kondisi seseorang. Pun kula lajengaken. Ada orang yang jatuh cinta melalui kuping sebelum melalui mata. Yang ketiga, penyebab sampai laki-laki jadi garangan, perempuan jadi pelakor, ats-tsalitsu al-ikhtilatul ladzi bada'a yafshu bainal jinsaini wa khususon bainal ailati wal asdiqai. Yang ketiga, terjadinya karena pergaulan yang menyebar di antara dua jenis, khusus pergaulan sesama keluarga, reuni keluarga. Terjadi ikhtilat wal asdiqa, pergaulan sesama teman. Sering kumpul-kumpul karo koncone ngejak bojone dhewe-dhewe. Sehingga bojo karo bojo kon cerita, bojo karo bojo cerita. Akhirnya ikhtilat ini bismi ziyarat al-ailiyah. Mereka menamakan pertemuan ini dengan kemasan ziarah keluarga. Cara kene napa riyani keluarga. Wa qad yasilu al-ikhtilatu ilal khalwati bainar rajuli wal mar'ati. Terkadang ikhtilat ini yang menyebabkan laki-laki dan perempuan menyendiri. Wa hadhil khalwatu asyaddu fatkan bil akhlaq. Percampuran ini sangat menikam, merusak akhlak. Makanya para ulama zaman dahulu pangapunten, ikhtilat ini sangat dijaga.
Artinya jangan sampai anak-anak kita mudah ikhtilat dengan lain jenis. Sing wedok ya ben konconan sing wedok, sing lanang ben konconan sing lanang. Bahkan dalam pendidikan, cara pondok kula mawon jarake 1 kilo. Sing lanang khusus lanang, sing wedok khusus wedok. Satu kelas walaupun ada 22 anak perempuan semua, 22 laki-laki semua. Jangan mudah ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Wa lihadza yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ma khala rajulun bimra'atin illa wa kana syaitanu thalithuhuma. Tidak ada laki-laki dan perempuan yang menyendiri kecuali yang ketiga dipastikan setan. Ngene iki sampai tinggu meme, sampai tinggu komedi. Kalau ada laki-laki dan perempuan menyendiri berdua, maka yang ketiga dipastikan siapa? Setan. Wa hadzal ikhtilatu bi kulli suwarihi asbahal an nukbatan nukabat wa asbahal munkiru lahu muthiman birraj'atiyati wa ta'akhuri wa annahu laisa taqaddumiyan fi asrihi. Hari ini Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana anak-anak kita, tetangga-tetangga kita, saudara kita begitu mudahnya laki-laki dan wanita bertemu dan berkumpul. Sampai Masya Allah ini menjadi induk semua. Ikhtilat ini menjadi induk semua. Induk apa? Induk sing lanang dadi garangan, sing wedok dadi pelakor. Kalau ada orang yang meloroi, apa meloroi itu? Yo menasehati, meloroi. Kalau ada orang yang menasehati, nduk, nak, jangan terlalu lah. Iki piye kok lanang wedok kumpul? Ojo ngene iki ora pantes, nduk, cara agama. Kalau ada yang menasihati seperti itu, maka dianggap konservatif dan dianggap kuno, kolot, tidak modern. Kemarin di Radar Bojonegoro viral, ada anak-anak usia remaja, berapa perempuan, berapa laki-laki neng pinggir kos-kosan di kuno digerebek Satpol PP. Padahal mereka usia nopo? Sekolah. Di Ponorogo ada sekian ratus anak usia SMP dan SMA yang mengajukan nikah dini sebab sudah hamil. Ini ngeri. Karena apa? Di antaranya ya karena hilangnya rasa cemburu orang tua, hilangnya rasa cemburu istri, suami, dan yang terjadi adalah ikhtilat, bebasnya mereka bergaul lain jenis, wedok karo lanang bergaul sak penake dhewe. Bahkan saya ngeri winginane aku diceritani Covid ning ndi iki Pak. Ana mertua piye iki? Apa mau cerita dik iki? Piye? Neng Banten. Iku piye? Mertua anake dadi nganten terus selik lho iki lho. Covid lu roh ae, Pak. Aku sejak baturan Covid iki roh ndi-ndi aku pokoke. Diceritani ae. Dadi ana anak nikah. Bareng nikah karo anake dadak kecekel karo maratuane. Inilah yang disebut dengan ghirah. Orang itu harus punya cemburu. Siapapun layak kita curigai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah iku wis ora nalar Fik. Nek wis karo maratuwa wis ora nalar. Karena mertua itu kedudukannya seperti orang tua, wis ora nalar wis. Cara wong nu wis cara klebu rumah sakit jiwa asli, wis klebu rumah sakit jiwa. Sudah mahram, nek mertua iku wis mahram, Pak. Sampeyan karo maratuwa mbok cucuk tangane wis ora batal wudune wisan. Tapi kok iso ngono kuwi piye? Mbah Fik kok kancamu kok reno-reno iki to Fik iku. Kancamu kok reno-reno. Wa bihadza yantabiqu alaina qaulu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi tanubaiti as-sabiqah. Maka kenapa hari ini terjadi seperti itu? Itu sudah diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman dahulu sudah Rasulullah prediksikan. Kaifa bikum idza umira bil munkar wa nuhiya 'anil ma'ruf. Hai para sahabatku, bagaimana menurut kalian kalau ada kemungkaran yang diperintahkan dan kebaikan yang dilarang? Aneh. Akan ada zaman di mana kebaikan dicegah dan kemungkaran diperintahkan.
Bal qala sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaru min hadza." Bahkan lebih dari itu, ya'ti 'alan nasi zamanun tadharu fihil fahisha fit turuqat. Nanti akan ada zaman di mana orang berzina, melakukan perzinaan, melakukan keburukan lain jenis di jalan-jalan. Hatta yaqula ahaduhum li fa'iliha. Ketika salah satu mereka diperingatkan, "Lau tanahhaita biha anit thoriq." Kak, mbok yo ngene, tapi mbok yo aja ning pinggir dalan, rodok-rodok nyingkreh. Kalau ada orang seperti itu, fadzalika fihim ka Abi Bakr wa Umar. Maka orang yang meloroi, orang yang menasehati ini akan dikatakan koyo suci-suci yo. Koyo Abu Bakar wae, koyo Umar wae, ngoten. Jadi prediksi Rasulullah hari ini sudah terjadi. Anak-anak gadis sama pasangannya di pinggir jalan dengan nyantainya mereka melakukan fahisyah. Ketika ada orang yang memperingatkan, "Nduk, eman nduk yo, cek nom nduk." Koyo suci-suci yo, modelnya ngoten. Jadi orang-orang yang menasehati kebenaran ini seakan-akan dianggap kuno. Ar-rabi'u fuqdanu tarbiyati ad-diniyah fil usrah. Ini penyebab yang keempat, yaitu tidak adanya pendidikan agama di dalam keluarga. Fiha, atau memang lemahnya pendidikan agama. Fa'alaina an na'taniya katsiran bi tarbiyati auladina tarbiyatan diniyatan haqiqiyatan. Maka setelah kita mengetahui dari konsepsi cemburu ini, mestinya kita harus mendidik keluarga kita, mendidik anak-anak kita dengan pendidikan agama yang kuat. Nu'idduhum fiha li ayyakunu li banatis shalihatin. Terutama kita khususkan pendidikan kepada anak-anak gadis kita. La fi anfusihim faqat. Jangan hanya mendidik secara fisiknya saja, menjaga secara fisiknya saja. Bal fi mujtami'ihim aidon. Tetapi juga kita mendidik masyarakat kita untuk lebih mendalami ilmu agama. Wa an nubayyina lahum fi wuduhin wa jala'in ahmiyatinil irdi wasyarafi bin nisbati lahum. Dan kita menjelaskan kepada mereka, anak gadis kita, istri kita, masyarakat kita, dengan penjelasan yang gamblang tentang pentingnya menjaga kehormatan, menjaga harga diri. Makanya Bapak Ibu, besok Kanjeng Nabi niku pun dawuh, benjing teng swarga niku ana wong tuwa, suami istri yang diberi mahkota oleh Allah, diberi singgasana. Saking mulyane wong tuwa iki. Niku sinten? Wong tuwa sing iso njaga kehormatan anak gadisnya, iso njaga keprawanane sampai anak gadisnya ini menikah. Misal Pak Pra karo Bu Sela, dak seyan niki sampai nikah, kehormatannya masih terjaga. Niki besok di surga ora kok sing duwe anak hafidhah tok. Sing duwe anak perawan, sing duwe anak jaga, dijaga kehormatannya. Mereka memiliki rasa menjaga kesucian. Apa nek ngarani wong modern menjaga apa? Cah wedok njaga prawane niku apa jenenge? Virginitas. Oh, Pak Pra apal ya, Pak Pra. Apa Pak Pra? Virginitas. Sakniki perhatikan anak-anak SMA, anak-anak yang kelasnya aliyah. Bagaimana pendapat mereka tentang virginitas? Alah padha wae ngono, prawan karo ora lho padha. Ini berbahaya sekali. Ajarkan anak-anak kita bahwa saking pentingnya kesucian, saking pentingnya kehormatan, sampai Kanjeng Nabi lho ngekei wong-wong sing iso jaga anak-anaknya mereka menjaga kehormatan sampai menikah, besok diberi singgasana mahkota. Nek dek biyen kaya-kaya ternyata hari ini untuk menjaga itu, Masya Allah, kalau tidak dengan pendidikan yang sangat kuat, ternyata sangat sulit sekali. Ini tepat 1 jam konsepsi cemburu dalam Islam. Cemburu itu hukumnya fardu ain bagi seorang suami ataupun seorang istri, bagi orang tua terhadap anaknya, bagi muslim terhadap muslim yang lain. Punyalah rasa cemburu, agar dengan punya cemburu ini kita bisa menjaga, memiliki dan membela. Jadi cemburu itu tujuannya apa? Menjaga, memiliki dan membela. Kalau orang tidak ingin menjaga, tidak ingin memiliki, tidak ingin membela, itu orang yang mati rasa cemburunya. Kalau laki-laki tidak punya rasa cemburu, dia tidak laki-laki, banci. Niki mungkin ada 1-2 pertanyaan kita bahas. Monggo Pak Pra.
Jadi sepanjang kekhalifahan sebenarnya ranjam. Selain ranjam ada cambuk 100 kali bagi orang yang melakukan perzinaan tapi tidak suami istri, perawan Joko, itu dicambuk 100 kali. Kalau orang menuduh zina namanya qadzaf. Qadzaf itu dia menyebarkan fitnah bahwa dia telah berzina tapi tidak ada saksi, 4 saksi, maka orang itu dijilid 80 kali. Kenapa hukuman secara fisik? Karena untuk menunjukkan betapa besarnya dosa menuduh zina. Kecuali ada 14 tempat memasyhurkan itu tidak dosa. Di dalam kitab Ihya Imam Ghazali ada 14 tempat kita memasyhurkan itu tidak dosa. Contoh, ada seorang pelacur. Yang pelacur itu sudah masyhur kalau dia melacur. Tetangga-tetangga sudah tahu semua dan memang tempatnya di bordir dan lain sebagainya, maka kita mengatakan dia itu memang pelacur. Untuk secara sosial tidak diikuti, untuk secara sosial dia malu, itu boleh. Itu bukan haddul qadzaf. Yang haddul qadzaf itu muhsanat, wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsinina minal mu'minin. Laki-laki yang terhormat, perempuan yang terhormat. Tahu-tahu ada orang, krungu ta ora apa? Kae ku wis duwe demenan karo kae. Itu secara Islam dosanya besar. Bahkan sama dengan besarnya dosa pelaku. Kalau pelaku dijilid 100 kali, kalau menuduh 80 kali. Bagaimana cara menyikapi kalau kita punya kecurigaan? Kalau ada seorang istri punya kecurigaan terhadap suami, itu secara Islam boleh lapor ke pengadilan. Maka pengadilan sebagai bentuk pengganti 4 saksi bersumpah 4 kali tentang kebenaran yang dia yakini. Yang kelima, laknat Allah akan turun kepadaku kalau dia benar. Kalau berani seperti itu, tapi masa rumah tangga kok yang ngono sumpah-sumpahan, namanya li'an. Nek cara kita ora usah lah. Keluarga itu kuat atas dasar 2 hal. 1, kepercayaan. 2, keterbukaan. Wong rumah tangga nek wis nikat qabil tu nikahaha kudu percaya. Sing nomor 2 kudu terbuka, aja celin tutan. Tapi jere Pak, jere lho ya. Wong nek bojone selingkuh ngoten niku jerene beda rasane jere Pak. Enten tiyang tenggen kula niku curhat. Bojo kula niku mesti selingkuh Pak Yai. Lah sampean kok roh. Aja ndarani dosa gede sampean. Iku jenenge qadzaf, ndarani sampean. Kula pun krasa Pak Yai. Lah krasane piye? Biasane ngoten niku nek pokoke 4 wulan lho kaya debok. Adem kabeh rane rasane. Iki mesti. Lah ternyata secara psikologis wong adem ora menggairahkan niku ada beberapa hal. Ana wong stres gak karu-karuan niku ya ngoten niku. Ora kok selingkuh tok ternyata. Kula jelas kayak ngoten, wong serengen, Pak. Ora, iki mesti selingkuh ngono, Pak. Tapi kabare karena naluri ikatan qabil tu nikah itu kuat. Seberapa besar Anda menyembunyikan, seberapa kuat kita menyembunyikan, jenenge wong selingkuh iku mesti konangan. Yo pertama krasa ngono kuwi, Pak. Misal Pak Totok lagi chat, "Dek, bagaimana kabar sang mantan?" Bojone ning omah klontang, pecah maneh. Lah ngono ki yo model ngono kuwi. Pun dadi napa nek ngarane haddul qadzaf itu kalau tidak ada saksi maka 4 kali bersumpah, 1 kali melaknat dirinya sendiri. Makanya kita peringatkan, kita ngaji itu untuk jangan dipraktekkan tapi dihindari. Keluarga itu kuat karena 2 hal. 1, kepercayaan. Percayai suami kita, percayai istri kita. Yang kedua, keterbukaan. Kalau ada WA dari orang yang memang namanya kok iki sapa Pak, kok jenenge bakul pecel ki Pak.
Ki Mas Ook Mas Ook lho bakul pecel wong biasane ora tau duwe kenalan bakul pecel kok. Harus ada keterbukaan, jangan sampai beli-belian. Ada lagi Pak Pra? Kali ditanya istrinya kenapa nggak cemburu, selalu jawabannya karena aku percaya kamu makanya nggak cemburu. Ceritanya terus. Tapi kadang istri itu kan pengen sekali dicemburui karena menurut istri kalau dicemburui adalah sayang sama istri. Nah, ini ki yo rundingan karo wong loro ra wis beres to ya. Pak, sekali-kali mbok yo cemburu to Pak sama aku. Percaya ya percaya, tapi yo kudu cemburu. Memang seperti itulah kehidupan. Kadang sing lanang percaya. Lah ngono ki Pak, nek dicemburui yo iso geger lho Pak berarti Pak. Ya mau cemburu karo aku, mbok ya cemburu. Sesuk sing lanang takok sithik neng pasar biasanya jam 9 mulai, jam 10:30 kondi ngono ki geger gak karo-karuan, Pak. Jere pengen dicemburui tapi nek dicemburi tenan, halah. Ya, itulah kita harus memanajemen kepercayaan kita, juga memanajemen kecemburuan kita. Cemburu nemen kuwi yo elek, percaya nemen sing wedok pengen dicemburui. Iki wong wedok sing sifatnya apa Fik? Apa Mas Kofik niki dia kalau disuruh bayangkan nggak bisa. Tapi kalau disuruh untuk pembahasan ilmu bisa dia. Jadi Mas Kofik kon bayangno iki di balon sing rene gak iso. Tapi ketika kamu tahu besi, tahu. Kamu tahu magnet, tahu. Besi kalau ketemu magnet apa yang terjadi? Melekat. Tanganmu ini besi. Wajahmu adalah magnet, apa yang terjadi? Melekat, dan terus melekat, pelek dihipnotis, ambruk Pak. Perkara dia bukan pembayang, tapi pemikir. Lah, ono wong wedok sing seneng disayang Pak, dipercaya tok gak senengane disayang. Makanya wong lanang kudu pangapunten, yo kudu ngerti porsine bojone. Ojo sampai bojone sampean disayang wong liya gara-gara sampean ora tahu nyayang dengan alasan percaya. Memang percaya dan terbuka, tapi percaya ya kudu diselingi bumbu-bumbu. Iki ketoke romantis wonge Pak Pak. Satu lagi lah. Tapi sebelum ini teman-teman perlu kan di dunia psikologi itu perlu tahu personality kita. Betul. Tipe istri kita itu apa? Suami juga. Suaminya juga punya. Karena kan kalau tipenya feeling itu kan harus dikasih hadiah, dikasih kata-kata. Kalau suaminya ingin masih tidak, tapi cuma diajak pikir. Karena itu harus tahu. Jadi ada tesnya, briefing ada, personality ada, lewat golongan darah juga ada pengaruhnya. Kayak dulu nonton kan? Mesti dia tidak apa-apa tapi. Karena hanya untuk mengira-ngira. Pertanyaan terakhir ini membacakan ini mungkin nanti akan dijawab dan mungkin kita jangan gampang bertanya seperti ini juga ya. Pertanyaannya begini, saya punya teman, semoga ini temannya ya, yang berpraktek sangat syar'i, menjaga kehormatan, berkerudung besar dan berkaus kaki bahkan kadang-kadang memakai cadar. Tapi teman saya itu mempunyai teman laki-laki yang bukan muslimnya. Bisa dikatakan selingkuhannya, apalagi itu kan sudah menuju penjastisan. Ini sudah kalau sudah ngomong selingkuhan dan menyebarkan kemana itu sudah kena hukum tadi kan? Kodap. Sudah kena hukum kodap. Maka teman-teman kalau bertanya atau mau ngomongkan jangan pakai selingkuhan ya curiga. Sekarang kalau dia itu dengan sudah kena hukum kodap dan itu dosanya besar sekali. Jangan gampang menuduh orang selingkuh, maksudnya begitu. Walaupun mungkin ada cerita sana sini, tapi kita senyaman kita tidak tahu dan tidak tahu dengan mata kepala. Walaupun ada cerita itu. Pertanyaannya ini, sedangkan untuk melakukan riba tidak mau dia halalkan perselingkuhan, gimana hukumnya? Ini kan masih penuduhan. Jadi pertanyaannya kategori selingkuh seperti apa? Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi ada dosa yang dosa itu terus membekas seumur hidup walaupun sudah bertobat, namanya dosa zina. Apalagi sampai punya anak. Dosa zina itu dosa yang sangat besar.
Kalau tidak punya anak, dosa itu akan membayangi terus seumur hidup. Dan pangapunten, kemarin ada kejadian juga, datang orang ke pondok, dia takut mati Pak, takut mati karena 5 temannya ini mati dalam 1 bulan. 5 temannya ini jaringan, maksudnya jaringan wong lanang 5 iki duwe senengan cah wedok siji. Sing wedok mati, rumah sakit nggak mau nerima, tapi diberi tanda. Semua bekas tempatnya itu dibakar. Nek jere koncone iki aib, jere koncone. Nek jere masyarakat karena menutup aib, masyarakat mengatakan ijek eneng corona. Ternyata 1 mati, 2 mati, 3 mati, 4 mati, sing 5 ki sowan tenggen kula. Kula nek mati piye Pak Yai? Ya mati toh, ketemu karo Gusti Allah. Gusti Allah itu sudah memberi sarana kita. Nopo Pak Yai? Sholat. Sholat itu kita berbicara sama Allah. Sholat itu kita ngomong sama Allah. Wong nek sering ngomong niku kenal. Kula karo Pak Pra kok seneng ngomong itu menjadi kenal. Kalau sudah kenal semakin dekat. Kalau sudah dekat semakin seneng. Cinta. Kalau sudah cinta ingin ketemu. Makanya wong mukmin nek arep ketemu karo Allah seneng. Wong mati yo kudu seneng. Boten Pak Yai. Boten piye. Lah mati kena aid ki piye? Wis to seneng dhisik aku ngono lek. Lah kanca-kanca kula pun mati karek kula tok. Ya wis lah, seneng. Maca syahadat, bar maca syahadat ndang salat, apik karo Gusti Allah, kowe dikeki wedi mati. Muga-muga tobatmu diterima. Mah, ternyata orang itu sekali kena aid. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana ketika ada orang yang berhijab syar'i, pakai kaos kaki, tapi kelakuannya lebih. Jadi nek ngarani dhuwure santri, ngisore antri. Pangapunten, pakaiannya tetap jangan dihujat. Karena orang itu yang dibenahi harus 2, ya zahirnya ya batinnya. Kalau orang zahirnya sudah dapat, batinnya kena, dia salah secara batiniahnya, benar secara zahirnya. Ini tidak membenarkan orang yang serono, orang yang populer, pupune diler lebih benar. Lebih baik pupu diler daripada dhuwur antri ngisor, walik piye? Dhuwur santri ngisor, antri tidak lebih baik. Tidak lebih baik. Semua orang harus dihukumi porsinya masing-masing. Kita hargai orang yang berhijab, kita hargai orang yang pakai niqab, kita hargai pakaian-pakaian syar'i, itu perintah Allah. Kalau toh pun kita belum bisa melakukan, jangan hujat. Kalau ada orang yang pangapunten berzina dengan pakaian syar'inya, itu anggapan bahwa tidak ada hubungan dengan pakaiannya. Itu adalah ketetapan imannya. Iku sing salah dudu pakaiane, sing salah atine. Paham gak? Begitu juga orang yang terjaga, gak tahu demenan, gak tahu selingkuh, tapi populer, itu juga dia sama halnya melakukan kesalahan yang sama. Iku bener ketok apik, tapi aslinya tetep yo elek. Tapi elek dalam porsi masing-masing. Sampun Pak Pra. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi sampun? Jadi ayo rasa cemburu ini kita jaga. Artinya kita jaga, jangan over, karena cemburu over menyebabkan hati tidak tenang. Tapi tidak cemburu, ya salah, karena orang yang tidak cemburu otomatis dia tidak menjaga, tidak memiliki, dan tidak membela. Semoga apa yang kita kaji pagi hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah. 4 hal penyebab orang menjadi garangan tadi diingat-ingat, yaitu yang pertama tahawunu ashabil a'rad, yaitu kita mudah gampangan di dalam menjaga apa yang menjadi amanah kita. Yang kedua yaitu karena pakaian yang seronok melalui pakaian, ucapan, cara jalan, unggah-ungguh, tindak tanduk dan lain sebagainya. Yang ketiga karena al-ikhtilat, seringnya bercampur antara laki-laki dan
perempuan. Yang keempat adalah karena minimnya pendidikan agama di dalam keluarga. Jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita, ajari mereka pendidikan-pendidikan agama sehingga secara zahir dia kuat, secara batin dia kuat. Yo pakaiane syar'i, atine yo syar'i. Ojo sampai diwalik dhuwur santri ngisor antri utawa swalike dia suci tapi pakaiannya blontir. Semoga ada barokah dan manfaatnya. Al-Fatihah.